Siapa yang belum tahu Nyi Roro Kidul, sang ratu gaib yang melegenda di Indonesia? Tapi siapakah Nyi Roro Kidul sebenarnya? Bagaimana cerita tentang asal-usulnya? Dan apa yang membuatnya berkuasa di pantai selatan? Mari kita selami kisahnya dan temukan segala misteri yang mengelilingi Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sosok dalam mitologi Jawa dan Indonesia yang dikenal sebagai penguasa Laut Selatan. Ia sering dianggap sebagai makhluk gaib atau dewi yang memegang kendali atas perairan selatan Indonesia, khususnya di sekitar pantai selatan Jawa. Nyi Roro Kidul memiliki berbagai versi cerita dan legenda yang berbeda. Namun, dalam banyak kisah, ia sering digambarkan sebagai seorang wanita jelita yang mengenakan gaun hijau. Asal mula Nyi Roro Kidul. Legenda Nyi Roro Kidul bermula dari Jawa yang kaya akan warisan budaya. Terdapat beberapa versi cerita asal-usul Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Salah satunya adalah kisah yang mengkisahkan tentang Prabu Siliwangi VI, seorang raja yang mencari jalan keluar dari hutan belantara yang terpencil. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang tinggal di hutan. Wanita itu setuju dengan membantu Prabu Siliwangi, asalkan raja tersebut tinggal di istananya beberapa hari. Prabu Siliwangi menyetujui, dan seperti kata pepatah, "Witing Tresno jalaran saking kulino." Akhirnya, cinta tumbuh di antara mereka. Mereka berdua menikah dan memulai hidup barunya. Tetapi, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya. Dia tidak membawa istri barunya. Beberapa bulan berlalu, Prabu Siliwangi dikejutkan oleh tangisan bayi di depan pintu istana. Bayi itu adalah anaknya dan sang istri muncul sebagai sosok gaib yang memintanya untuk merawat bayi itu dengan baik. Prabu Siliwangi membawa bayi itu masuk dan memberinya nama Putri Kadita. Namun, Prabu Siliwangi mulai melupakan istrinya yang tinggal di hutan. Ia lebih merasa khawatir terhadap masa depan kerajaannya. Ia meminta izin Putri Kadita untuk menikah lagi dan disetujui. Akhirnya, Prabu Siliwangi menikahi Dewi Mutiara dan mereka pun memiliki seorang bayi. Sayangnya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Dia meminta agar Putri Kadita diusir dari istana. Aku harus menyingkirkan penghalang anakku. Dewi Mutiara menjalani rencana jahatnya untuk menjauhkan Putri Kadita, membuatnya sakit dan memaksa Prabu Siliwangi untuk mengusir putrinya dari istana. Putri Kadita dalam keadaan terluka pergi ke hutan dan memutuskan untuk melakukan pertapaan. Selama proses pertapaan, ia mendengar suara gaib yang memerintahkannya menuju pantai selatan. Pergilah ke Laut Selatan. Putri Kadita mematuhinya dan setibanya di sana, dia menyelam ke dalam laut dan dengan ajaibnya penyakit kulitnya sembuh tanpa meninggalkan bekas, malah membuatnya semakin cantik. Setelah itu, Putri Kadita memutuskan untuk tinggal di laut, membangun istana megah, dan menjadi Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah penting untuk mengutamakan kebaikan meskipun menghadapi kesulitan dan perlakuan yang tidak adil. Putri Kadita mengorbankan dirinya demi kebaikan rakyatnya, meskipun ia sendiri pernah mengalami perlakuan tidak adil dari ibu tirinya. Keterkaitan antara Kerajaan Mataram dengan Nyi Roro Kidul. Dalam sebuah cerita versi Keraton Yogyakarta, terdapat kisah menarik antara Raja Mataram dan Nyi Roro Kidul. Ratu Laut Kidul, yang terkenal akan pesonanya, jatuh hati pada sang Raja Mataram yang dikenal sebagai pria tampan.
Pertemuan mereka terjadi di pantai Parangkusumo saat sang raja sedang menjalani tapa. Ratu Laut Kidul dengan kecantikannya yang mempesona, dengan tulus mengungkapkan perasaannya kepada sang raja. Ia menawarkan untuk menjaga kerajaan Mataram hingga akhir hayatnya jika sang raja bersedia menikahinya. Sang raja, walaupun terpikat pesona Nyi Roro Kidul, memiliki alasan yang lebih mulia. Ia meninggalkan warisan untuk keturunannya dan merasa bahwa hidup abadi tidaklah sesuai dengan kodrat manusia. Sang raja dengan bijak menolak telur ajaib yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul yang katanya dapat memberikan hidup abadi. Sebagai gantinya, sang raja memberikan telur tersebut kepada seseorang abdi dalem yang sangat setia. Ketika abdi dalem tersebut makan telur tersebut, ia berubah menjadi raksasa menakutkan yang kemudian dikenal sebagai Kyai Sapu Jagat. Raksasa ini ditugaskan oleh sang raja untuk menjaga Gunung Merapi. Kisah ini menjadi legenda yang dihormati di masyarakat Yogyakarta dengan perayaan tahunan di pantai Parangtritis yang disebut Labuhan. Upacara ini bertujuan untuk memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul sebagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Persembahan ini diberikan termasuk makanan, barang-barang khusus yang telah ditentukan, serta pakaian bekas sang raja sebagai tanda penghargaan. Apa yang membuat Nyi Roro Kidul berkuasa di pantai selatan Jawa? Nyi Roro Kidul dianggap berkuasa di pantai selatan Jawa dalam mitologi dan legenda Jawa karena peranannya yang sangat besar dalam kepercayaan dan budaya tradisional masyarakat Jawa. Beberapa faktor yang menjadikan Nyi Roro Kidul berkuasa di pantai selatan yaitu adalah yang pertama, kepercayaan mistis. Nyi Roro Kidul seringkali dianggap sebagai makhluk gaib atau dewi dengan kekuatan mistis yang berhubungan dengan lautan. Kepercayaan ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan kepercayaan masyarakat pesisir Jawa. Kedua, sosok pelindung bagi nelayan. Nyi Roro Kidul sering dianggap sebagai pelindung nelayan dan pelayaran di perairan selatan Jawa. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan persembahan kepada Nyi Roro Kidul, mereka akan mendapatkan perlindungan dari bahaya laut dan perjalanan mereka akan aman. Ketiga, penghormatan tradisional. Masyarakat setempat memberikan penghormatan dan tawaran kepada Nyi Roro Kidul dengan bentuk penghormatan tradisional. Ini bisa berupa tawaran berupa bunga, perhiasan, atau persembahan lain yang dilakukan secara rutin sebagai tanda penghormatan kepada sang dewi. 4. Mitos dan legenda. Cerita-cerita dan legenda seputar Nyi Roro Kidul telah tersebar luas dalam budaya Jawa. Mitos dan cerita-cerita ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Nyi Roro Kidul dan perannya sebagai penguasa Laut Selatan. 5. Identitas kebudayaan. Nyi Roro Kidul juga telah menjadi simbol budaya Jawa dan Indonesia. Keberadaannya menjadi penting dalam melestarikan tradisi, nilai-nilai dan kepercayaan yang turun-temurun. Sementara itu, Nyi Roro Kidul mungkin tidak diakui dalam agama resmi, keberadaannya memiliki tempat yang kuat dalam kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Jawa. Ia dihormati sebagai entitas yang memiliki kekuatan besar dalam mengatur perairan selatan Jawa serta kehidupan masyarakat pesisir. Di dasar Samudra Selatan, rahasia Nyi Roro Kidul masih tersembunyi dalam lautan misteri. Kapan dan di mana dia muncul akan terkuak dalam episode selanjutnya. Siapa sajakah artis yang mengaku pernah bertemu dengannya? Mengapa Nyi Roro Kidul dianggap sebagai ratu gaib? Dan mengapa kebanyakan orang di Indonesia sangat percaya akan keberadaannya? Silahkan tinggalkan komentar, like, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat untuk membahas mengenai misteri Nyi Roro Kidul di bagian berikutnya. Sampai jumpa dan selalu bersemangat mengejar misteri. See you, bye-bye.